Pada dasarnya, kata megalitikum sendiri berasal dari gabungan antara dua kata dalam bahasa Yunani. Kata tersebut ialah mega yang memiliki arti besar dan litos yang berartikan batu. Sementara akhiran kum mengacu kepada istilah periode atau zaman. Oleh karena itu, megalitikum sendiri secara kasar dapat diterjemahkan sebagai zaman batu besar. Hal ini mengacu kepada banyaknya benda keseharian yang terbuat dari bahan dasar batu, serta memiliki ukuran besar ditemukan pada zaman tersebut. Zaman megalitikum atau biasa disebut dengan zaman batu besar adalah zaman ketika manusia sudah dapat mengembangkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman neolitikum, yaitu zaman 10.000 tahun sebelum Masehi, dan juga sampai zaman perunggu, yaitu pada tahun 3.300 sebelum Masehi. Buku ini menjelaskan asumsi perkiraan masa peninggalan prasejarah di Jember. Terdapat 3 periodasi, yaitu awal, tengah, dan akhir. Adanya sejumlah peninggalan secara jelas menunjukkan bahwa manusia Jember purba sudah mengenal lokal genius, yang kemudian berkembang menjadi local development dan disebut pula sebagai topografia sakra. Untuk masa klasik awal, adanya arca Buddha Amarawati dan temuan arca perak merupakan teka-teki besar bagi para sejarawan dunia. Lalu selanjutnya ada buku kedua yang berisi tentang tulisan-tulisan terkait eksotisme yang terpancar pada situs-situs megalitik di Kepulauan Nusantara. Fenomena megalitik merupakan manifestasi gagasan kepercayaan terhadap pemujaan nenek moyang. Kehadirannya dipicu oleh inovasi-inovasi teknologi pada masyarakat air prasejarah. Pertama, ada kritik ekstern. Pada zaman megalitikum terdapat artefak yang mencolok seperti menhir, dolmen, dan peti batu. Artefak ini menunjukkan adanya praktik ritual struktur sosial terorganisir. Contohnya pada penemuan situs-situs megalitik di Indonesia seperti di Pulau Nias, namun masih ada kekurangan dalam penelitian yang menggali lebih dalam konteks sosial dan budaya masyarakatnya menciptakan struktur-struktur tersebut. Selanjutnya ada kritik intern. Dalam analisis babat bumi Sadeng, terdapat narasi yang menggambarkan kehidupan masyarakat megalitikum dengan cara yang romantis dan mitologis. Namun, pendekatan ini seringkali menggamburkan fakta sejarah yang belum pasti. Sementara itu, pada buku Eksotisme Megalitik Nusantara lebih menekankan pada keunikan estetika artefak megalitik, tetapi kurang memberikan konteks sosial dan politik yang lebih dalam. Keduanya memiliki nilai tinggi, tetapi mengabaikan analisis kritis terhadap struktur sosial dan kekuasaan dalam masyarakat pada masa itu. Interpretasi terhadap sejarah megalitikum sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan penemuan-penemuan baru. Beberapa interpretasi umum meliputi kepercayaan. Banyak struktur megalitik dianggap sebagai tempat pemujaan atau berhubungan dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Status sosial. Beberapa struktur mungkin mencerminkan status sosial atau kekuasaan kelompok tertentu dalam masyarakat. Kalender dan astronomi. Beberapa struktur megalitik mungkin memiliki fungsi sebagai penanda waktu atau kalender. Bahkan ada yang dikaitkan dengan pengamatan astronomi. Praktik penguburan. Banyak struktur megalitik berfungsi sebagai tempat penguburan atau peringatan bagi orang yang telah meninggal. Fungsi praktis. Selain makna spiritual, beberapa struktur mungkin juga memiliki fungsi praktis sebagai benteng pertahanan atau tempat berkumpul. Megalitikum adalah periode prasejarah yang ditandai dengan pembangunan struktur batu besar. Penelitian tentang megalitikum telah berkembang seiring dengan penemuan arkeologis dan perubahan perspektif teoritis. Penelitian dimulai pada abad ke-19 dengan arkeolog seperti John Lubbock yang mengategorikan megalit sebagai bagian dari prasejarah dan membahas fungsinya dalam masyarakat. Pada awal abad ke-20, fokus beralih pada aspek kultural dan sosial. Peneliti seperti Henry Brill menekankan keterkaitan antara megalit dan ritual keagamaan. Metode arkeologi modern dimulai pertengahan abad ke-20, memberikan wawasan baru tentang fungsi megalit, seperti sebagai tempat peribadatan dan observatorium. Akhir abad ke-20, melihat teori yang menekankan konteks sosial dan ekonomi dengan peneliti seperti Colin Renfrew mengaitkan pembangunan megalit dengan masyarakat agraris. Beberapa arkeolog menekankan perlunya analisis lebih inklusif terhadap konteks sosial dan lingkungan dengan pendekatan multidisipliner semakin umum.